Mass media dengan apa yang terjadi di 3 provinsi tersebut menggambarkan mitigasi risiko yang jauh dari standar. Ya, kalau boleh saya hanya mohon saja, kalaupun pemerintah nggak mau mendengarkan banyak saran saya sekarang mungkin 1 bulan ini aja, tolong masyarakat di sana. Kalaupun nggak paham bagaimana mitigasi, bagaimana rehabilitasi rekonstruksi itu, oke, urusan belakangan. 1 bulan ini saya mohon saja, ini pesan dari keluarga-keluarga saya dan masyarakat yang ada di bawah gitu ya. Saya yakin pemerintah mungkin sudah berusaha, sebagian relawan sudah berusaha. Tapi saya melihat di titik tertinggi komando pemerintah ini, leadership-nya buruk, dan menurut saya ini harus diperbaiki. Mereka butuh obat, mereka butuh logistik, mereka butuh makanan, mereka butuh perbaikan infrastruktur, mereka butuh Bailey Bridge, jembatan sementara, itu yang perlu diprioritaskan sekarang. Dan setelah itu kita bisa bicara lagi soal sawit dan lain-lain, tapi sekarang saya mohon 1 bulan ini lakukan dengan benar. Ya, empati, pikirkan, sama rasakan ya. Artinya dalam situasi seperti ini dan keterdesakan kita untuk menolong korban, haruskah pemerintah? Jangan dulu bicara proyek ya. Ini juga mengerikan sekali. Sebagian sudah bicara proyek ini. Oh, ada yang bilang Bupati nanti nggak boleh boleh langsung, nggak perlu tender segala macam. Ini baru 2 minggu pasca bencana sudah bicara proyek pemerintah. Dan jadi banyak yang irasional kondisi hari ini. Jadi ya mungkin kalau ada uang naik bis, naik pesawat, tinggal di daerah bencana mungkin 2-3 hari, 1 minggu, supaya mereka bisa merasakan pahitnya kehilangan orang, pahitnya kehilangan harta karena bencana. Jadi dengan situasi yang sekarang, keterdesakan kita untuk menolong para korban, haruskah Indonesia buka saja pintu lebar-lebar untuk menerima bantuan dari asing? Iya, dan saya kira nggak ada masalah. Aceh butuh, Sumatera Utara butuh, Sumatera Barat butuh. Dan kalau seandainya memang uangnya nggak cukup dari pemerintah pusat, ya kalau negara lain mau membantu, kenapa tidak begitu? Kita berkuar-kuar membantu Myanmar, membantu Palestina. Dan kalau kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, ada negara lain yang mau bantu, kenapa kita harus tolak gitu? Saya hanya ingin menarasikan ini positif ya, positif karena ya untuk titik ini ya, saya paham sekali Pak Gubernur itu posisinya serba sulit mungkin. Dia tahu yang bisa membantu itu pusat. Itu kenapa Pak Gubernur ya dengan caranya sendiri meminta dana dari pusat. Tapi kalau tidak ada dana dari pusat, ya Pak Gubernur bilang ya dari Malaysia ada yang itu sebetulnya kalau orang-orang Sumatera pasti paham ya. Itu sindiran cara orang Sumatera melawan, tidak harus dengan senjata, tapi juga bisa disampaikan dengan cara lain. Harapannya pemerintah pusat paham dengan sindiran itu. Tapi saya nggak yakin. Terakhir Mas Widya, bagaimana seharusnya pemerintah membuktikan dirinya, kinerjanya, memperbaiki keadaan? Dari mana dulu harusnya pemerintah melakukan penyidikan lah, ini kan sudah terbentuk timnya gitu ya, untuk mengejar siapa yang paling layak untuk bertanggung jawab atas banyaknya korban jiwa? Pertama, untuk penanganan bencana juga Mbak, saya ingin sampaikan, kalau seandainya ingin diperkuat nih penanganan bencana, ada banyak ahli-ahli kebencanaan di Indonesia yang pasca tsunami di Aceh yang sudah pengalaman, panggil mereka dan gantikan ini sekarang yang lambat ini, itu satu. Kedua, soal investigasi sawit dan lain-lain tadi ya, saya kira kalau seandainya pemerintah di level tertinggi instruksinya jelas, sikat semua sawit ilegal, sawit yang merusak lingkungan, investigasi total semuanya, kita ada harapan begitu. Sebaik-baiknya harapan kan kita sampaikan ke pemerintah dan pemerintah melakukan itu. Dan saya kira harus ada trajektori yang jelas, KPI yang jelas, setahun ke depan deforestasi naik nggak? Setahun ke depan ada izin lahan baru nggak untuk sawit? Kalau ada berarti negara nggak melakukan apapun begitu. Jadi KPI itu yang saya kira harus diperbaiki oleh pemerintah dan libatkan orang-orang terbaik di negeri ini. IPB, ITB, UI, ada kampus-kampus hebat, Unsiah, Unan, libatkan mereka
secara partisipatif sehingga masyarakat itu kemudian kan percaya bahwa Mhm, pemerintah membantu mereka. mhm. Tapi kalau seandainya pemerintah bermain api dengan pengusaha-pengusaha nakal ini, ya pada akhirnya pemerintah nggak akan dipercaya oleh masyarakat. Itu adalah problem terbesar dalam pembangunan. Kalau pemerintah tidak dipercaya oleh masyarakat lagi.